Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun kita masih belajar secara online. Nah, anak-anak harus tetap bersemangat dalam belajar. Kenapa? Karena ada salah satu hadis yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Anak-anak harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kefahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Anak-anak tahu tidak, wujud benda itu ada berapa? Ya, betul sekali. Wujud benda itu ada 3. Apa saja? Yang pertama ada benda padat, lalu ada benda cair, dan yang terakhir ada benda gas. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama, yaitu benda padat. Anak-anak, di sekeliling kita banyak sekali contoh-contoh benda padat. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, misalnya ada meja, ada kursi, ada almari, ada buku, ada pensil, dan ada spidol. Itu adalah contoh-contoh benda padat di sekeliling kita. Sekarang kita akan belajar tentang sifat benda padat. Yuk, anak-anak bisa menyiapkan alatnya, yaitu yang pertama ada spidol, yang kedua ada buku. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan alatnya. Nah, di sini Bu Guru sudah mempunyai sebuah spidol dan 1 buah buku. Kita akan mempelajari wujud benda padat. Spidol ketika Bu Guru letakkan di tangan Bu Guru, bentuknya seperti spidol. Dan ketika Bu Guru pindahkan di atas buku, bentuknya masih tetap seperti spidol. Jadi bentuk spidol ini itu tidak berubah. Bentuk benda padat itu tidak akan berubah meskipun dipindah tempat. Sifat benda padat yang kedua yaitu dapat dipegang atau digenggam. Bu Guru bisa memegang spidol ini, Bu Guru bisa memegang buku, Bu Guru bisa memegang meja, dan yang lain-lainnya. Anak-anak bisa membuktikan di rumah ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, kalau tidak kita lanjutkan ke benda yang kedua, yaitu benda cair. Nah, kita akan belajar tentang benda cair. Anak-anak bisa tidak menyebutkan contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita? Ada banyak sekali benda cair di sekitar kita. Misalnya apa saja? Ya, betul. Ada susu, ada teh, ada minyak, ada bensin, dan juga ada air hujan. Itu adalah contoh-contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu ada benda cair yang disebutkan di sana, yaitu air. Anak-anak bisa membukanya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-22 atau bisa membaca di sebelah sini. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan itu sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, ternyata benda cair itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sifat benda cair. Nah, ketika berenang, seperti pada video ini, kita akan masuk ke dalam air. Tangan kita bisa menyentuh air. Jadi, benda cair itu dapat kita pegang atau dapat kita sentuh. Sifat yang kedua yaitu anak-anak bisa lihat di video ini. Di video ini ada botol yang berisi air lalu dituangkan ke dalam gelas. Anak-anak bisa mengamati bentuknya. Bentuk air kesemula ketika berada di dalam botol bentuknya seperti botol, dan ketika sudah dimasukkan ke dalam gelas bentuknya berubah menjadi seperti gelas. Jadi bentuk dari benda cair itu adalah berubah mengikuti tempatnya. Ingat, ada dua sifat benda cair, yaitu dapat dipegang dan bisa berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Ya, kalau tidak kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu benda gas. Ya, kita akan belajar wujud benda yang ketiga, yaitu benda gas. Anak-anak, benda gas itu ada yang dapat kita lihat dan yang tidak dapat kita lihat. Benda gas yang dapat kita lihat contohnya ada awan, ada asap, dan ada embun. Sementara benda gas yang tidak dapat kita lihat itu ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Ketika kita tertiup angin, kita akan merasakan kesejukannya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ini. Perhatikan balon yang sedang ditiup. Udara yang ditiupkan mendesak balon ke segala arah. Ketika balon itu berbentuk bulat, maka udara di dalam balon itu berbentuk bulat. Ketika balonnya berbentuk lonjong, maka udara dalam balon tersebut berbentuk lonjong. Jadi, sifat benda gas yaitu apa? Berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Sampai di sini anak-anak sudah jelas belum? Ya, jika sudah, kita ulangi materi yang sudah kita pelajari tadi dengan bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Wujud Benda. Anak-anak bisa membaca lagunya di samping Bu Guru. Anak-anak sudah siap? Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Wujud benda ada 3. Pertama, benda padat. Kedua, benda cair. Ketiga, benda gas. Padat bentuknya tetap meskipun berpindah tempat. Cair dan gas itu sama, berubah sesuai tempat. Anak-anak bisa mengulangi lagu Wujud Benda tadi di rumah sambil belajar tentang wujud benda. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa kirim pesan ke nomor Bu Guru. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengingatkan anak-anak untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan yang ketiga yaitu apa anak-anak? Menjaga jarak atau hindari kerumunan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.